treading softly in slow motion, but I think the time is near. But I think the time is near to wait, wait in the water. If we fade, why even bother? The worst case, we will sink to the bottom. Take
Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di hari ini. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri kita untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Saya rindu kita semua semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Dan saya berdoa hadirat Tuhan kiranya hadir tengah-tengah kita, memberkati dan melawat setiap daripada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan, untuk kita sama-sama beribadah. Dan sebelumnya saya mau mengajak kita, yuk kita bersatu hati, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan di hari ini, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau melawat setiap daripada kami, biar setiap juga puji-pujian, penyembahan kami yang kami naikkan hari ini, semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati setiap daripada kami, berkati ibadah pada hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ini, segala puji, hormat, kemuliaan, hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya, mari kita mau kembali lagi beribadah, kita mau kembali lagi memuji Tuhan, menyembah namanya. Mari bersama kita bertepuk tangan bersama-sama, kita mau mengagungkan namanya, sebab dia baik, dia sangat baik buat kita. Come on. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika dia di sisiku, siapa lawanku? Pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya, Raja semesta. Bersama katakan, dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Masyhur segala perbuatannya, jika dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau
semesta. Raja semesta. Haleluya. Yes Tuhan, bahwa Kaulah Raja kami Tuhan, Kaulah Raja semesta Tuhan. Kaulah Tuhan buat kami, Kaulah Bapa kami Yesus. Dan selamanya Tuhan, kami mau bernyanyi untuk Engkau. Kami mau memberikan segalanya untuk Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Mari katakan Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadilah terang jalanku, bawaku di dalam-Mu. Selamanya ku berserah,
bersyukur Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan. Selamanya akan kami beri hidup kami. Dan segala kemuliaan kami itu semua hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bersama kita naikkan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau pesertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang Immanuel Tuhan. Engkau ada dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur atas itu. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu melindungi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu ada di setiap tahapan kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau tilik setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu tidak kurang buat kami satupun. Kiranya Engkau yang melawat kami, Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, saya ucapkan untuk kita semua. Gimana kabar kita semua hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, hadirat Tuhan pasti menjamah dan melawat setiap kita. Nah, pada kesempatan hari ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua pelayan yang sudah terlibat dalam mempersiapkan ibadah hari ini. Tuhan kiranya membalas dan memberkati setiap daripada kita. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, yuk saya mau ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan, untuk hadirat Tuhan yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Sungguh kami sangat-sangat diberkati melalui pujian penyembahan yang boleh kami naikkan hari ini. Tuhan, pada hari ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya Engkau berbicara Tuhan pada kami semua melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kiranya Engkau mengurapi setiap daripada kami. Sehingga hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu bukan sekedar menjadi pengetahuan, tapi biar semuanya itu Tuhan boleh kami praktekkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita belajar sebuah topik yang sangat luar biasa, the gift of meekness. Ya, saya mau ajak kita dulu baca yang menjadi ayat landasan topik ini. Dalam Matius 5 ayat 5, Matius 5 ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, topik soal kelemah lembutan menurut saya sebuah topik yang sangat menarik. Tuhan ingin agar kita setiap anak-anaknya menjadi pribadi yang lemah lembut. Nah, kata lemah lembut atau meekness itu bukan berarti lemah dan tidak berdaya. Tetapi meekness adalah sebuah kekuatan yang terkendali. Saudara, berapa banyak dari kita di sini yang pernah nonton film Avengers? Berapa banyak dari kita yang ngefans sama film-filmnya Marvel? Ya, saya termasuk orang yang suka nonton film-filmnya Marvel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi di film Avengers yang pertama. Saya sendiri sampai lupa saya sudah berapa kali nonton film ini. Ya, di film Avengers ini ada seorang superhero yang sangat-sangat kuat. Tokoh ini bernama Bruce Banner atau kita kenal sebagai The Hulk. Nah, Bruce Banner ini adalah seorang dokter yang sangat jenius, tapi dia juga seorang dokter yang sangat rendah hati. Tapi pada waktu dia marah, dia dapat berubah menjadi seorang Hulk, superhero yang sangat-sangat kuat. Nah, di dalam film itu ada sebuah kalimat yang dia pernah ucapkan yang menurut saya sangat menarik. Ketika Avengers ini sedang menghadapi Loki dan musuh-musuhnya, Kapten Amerika pada waktu itu yang memimpin tim ini, dia berkata kepada Dr. Banner seperti ini. Dia bilang begini, Dr. Banner, sekarang saat yang tepat untuk kamu menjadi marah. Nah, lalu apa jawab Dr. Banner? Dr. Banner kemudian menjawab kalimat Kapten Amerika itu dengan perkataan ini. Itu rahasia saya, Kapten. Saya selalu marah. Kemudian dia berubah menjadi Hulk dan dia melawan musuh-musuhnya. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa
Dr. Banner dapat mengendalikan Hulk dengan mengendalikan emosinya. Dia hanya membiarkan Hulk ini keluar ketika diperlukan untuk membela kebenaran. Jadi saudara, seperti tadi saya sampaikan, kelemah lembutan itu bukan sebuah kelemahan, bukan sebuah weakness, tapi sebuah kekuatan yang terkendali. Amin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam Alkitab kita bisa belajar dari pribadi Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus menurut saya adalah contoh yang sempurna yang patut kita teladani dalam hal ini. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia pernah menulis demikian. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ke 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus, dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Akan tetapi untuk dia mentaati setiap kehendak Bapa, dia tidak menggunakan semua kuasa yang dia miliki, melainkan apa? Dia rela datang ke dunia sebagai hamba, disalibkan, dan taat sampai mati untuk menebus hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saya melihat bahwa Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna untuk kita belajar yang namanya kelemah lembutan ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita belajar lebih lagi tentang kelemah lembutan Yesus. Saya temukan ada sebuah peristiwa dalam kehidupan Yesus yang saya ingin kita lihat dan pelajari bersama-sama. Saya berharap kita semua boleh belajar dari pribadi Yesus mengenai kelemah lembutan ini. Nah, ada sebuah peristiwa yang menarik yang saya ingin bagikan hari ini, itu di dalam Matius yang pasal yang ke-26 ayat 47 sampai 56. Matius 26 ayat 47 sampai 56. Judul perikopnya adalah Yesus ditangkap. Ayat 47 saya bacakan untuk kita semua. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkan kepada imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Apa kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini menceritakan tentang peristiwa penangkapan Yesus di Getsemani. Di ayat 47 tadi dicatat bahwa Yudas bersama dengan serombongan orang datang untuk menangkap Yesus. Yudas memberitahu rombongan yang bersama-sama dengan dia bahwa orang yang dia cium itulah Yesus yang harus mereka tangkap. Saudara, waktu saya pelajari kisah ini, saya temukan ada beberapa hal yang sangat menarik yang saya mau bagikan untuk kita semua. Saudara, Yesus tahu bahwa Yudas ini akan mengkhianati dia.
Bahkan kalau kita pelajari dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 70, kita bisa temukan bahwa dari sejak awal Yesus tahu bahwa Yudas ini akan mengkhianati dia. Tapi meskipun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Yesus tidak pernah membenci Yudas. Yesus tidak pernah mengusir Yudas dari ring satunya, 12 murid. Yesus tidak pernah mengusir. Dan Yesus tidak pernah membenci Yudas. Yesus tetap mengasihi Yudas, dan Yesus terus melayani Yudas. Bahkan pada waktu peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid, Yudas juga termasuk orang yang kakinya Yesus basuh. Betul nggak saudara? Yesus mengasihi Yudas sampai akhir hidupnya. Di sini kita bisa belajar betapa hati Yesus yang penuh dengan kelemah lembutan dan dengan belas kasihan. Saudara, coba kita bayangkan betapa sakitnya dan sedihnya hati Yesus ketika dia dikhianati oleh Yudas. Alkitab memang tidak mencatat bagaimana perasaan Yesus waktu dia dikhianati, saudara. Tapi satu hal yang saya percaya, Yesus pasti sangat-sangat sedih. Bagaimana dia dikhianati oleh orang dekatnya sendiri. 3,5 tahun Yudas bersama-sama dengan Yesus, melayani bersama-sama. Tapi akhirnya Yudas menyerahkan Yesus hanya dengan 30 keping uang perak. Nah, kalau kita perhatikan di peristiwa ini, saudara, kita bisa temukan bahwa Yesus tidak marah sama Yudas. Pada waktu Yudas datang dengan serombongan, dengan senjatanya, dengan pedang, dengan pentung, Yesus tidak marah sama Yudas. Tapi Yesus terus menunjukkan grace-nya, kasih karunia kepada Yudas. Nah, kalau kita baca kisah sini, kita bisa temukan bahwa yang marah itu malahan Petrus. Dia cabut pedangnya, dan dia kemudian memutuskan telinga salah satu hamba imam besar. Benar ya saudara ya? Yang marah malahan Petrus. Tapi Yesus malah menenangkan keadaan itu dan Yesus memulihkan telinga orang itu. Nah saudara, orang yang lemah lembut, dia tidak menyimpan kemarahan. Saudara, mungkin kalau saya jadi Yesus, saudara, mungkin Yudas sudah saya kutuk jadi kodok, saudara ya. Tapi untung Yesus tidak seperti saya. Dia begitu mengasihi Yudas, dia tidak membenci Yudas. Ya begitu juga, Yesus sangat mengasihi saudara dan saya, yang mungkin masih sering jatuh bangun karena dosa-dosa kita. Dia tidak pernah membenci kita, saudara. Dia mengampuni saudara dan saya. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin kita disakiti oleh perbuatan orang lain. Tapi saudara, saya mau ingatkan kita semua, yang terpenting adalah bagaimana respon kita pada waktu kita ngalamin itu semua. Nah, hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, kalau ada di antara kita yang pernah mengalami hal seperti ini, respon kita yang pertama adalah kita harus datang kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena Yesus pernah alami semuanya itu. Dia sangat mengerti yang kita alami. Dia pernah alami semuanya itu. Dia sangat peduli terhadap saudara dan saya. Saya percaya akan ada kekuatan baru, ada kelegaan ketika kita datang kepada Tuhan. Amin ya saudara ya. Jadi ini hal yang pertama saudara. Kelemah lembutan adalah kekuatan untuk menerima kesukaran tanpa memberikan balasan. Saya ulangi. Kelemah lembutan adalah kekuatan untuk menerima kesukaran tanpa memberikan balasan. Orang yang lemah lembut, dia penuh dengan belas kasihan. Dia tidak menyimpan kebencian, suka mengampuni orang lain. Dia tidak akan marah untuk kepentingan pribadinya. Lalu apa hal yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari dari kelemah lembutan Yesus? Setelah Petrus mencabut pedangnya dan menetakkan telinga salah seorang hamba imam besar, Yesus kemudian berkata demikian. Kita perhatikan di ayat 52 dan ayat 53. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Saudara, saya temukan ada yang menarik dalam perkataan Yesus ini. Kalau kita perhatikan di ayat 53,
Kalau Yesus mau, saudara, dia bisa menggunakan kekuasaannya saat itu. Betul nggak, saudara? Dia bisa minta kepada Bapa untuk mengirimkan bala tentara sorga. Dia bisa saja langsung mengadakan perlawanan waktu itu. Tetapi Yesus memilih untuk tidak menggunakan kekuasaan yang dia miliki. Dia memilih menyimpan semua kekuasaannya itu supaya apa? Supaya kehendak dan rencana Bapa di sorga tergenapi. Yesus memilih untuk menyimpan kekuasaannya, mati di kayu salib, dan mengerjakan karya penebusan dosa supaya saudara dan saya tidak binasa. Di sini kita bisa belajar, saudara, bahwa orang yang lemah lembut, dia tidak akan abuse atau menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Saya ulangi, orang yang lemah lembut, dia tidak akan abuse atau menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Saya kasih sebuah contoh, saudara. Seorang pria secara fisik adalah makhluk yang lebih kuat daripada wanita. Setuju ya, saudara ya? Nah, saudara, seorang suami yang memiliki kelemah lembutan, ketika sedang diberhadapkan sebuah konflik dengan istrinya, dia tidak akan menyalahgunakan kekuatan fisiknya, kemudian memukul istrinya. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga dan yang ke-7, Petrus berkata demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, kita perlu tangkap dulu, Rasul Petrus di sini bukan mengatakan bahwa perempuan itu lemah dan gak berdaya. Kata lemah yang dimaksud berbicara tentang kekuatan fisik perempuan yang memang lebih lemah daripada laki-laki. Yang memang secara fisik, pria memang lebih kuat dari wanita. Nah, seorang suami yang lemah lembut, saudara, tidak akan menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengintimidasi istrinya. Tapi sebaliknya, sebagai makhluk yang lebih kuat, dia akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi istrinya. Tapi berapa banyak suami kalau lagi berantem sama istrinya, dia main fisik. Kalau lagi berantem, dia pakai kekerasan. Untuk apa? Untuk mengintimidasi, untuk memanipulasi istrinya. Nah, saya paling nggak suka, saudara, kalau dengar ada suami yang pukul istrinya. Apapun alasannya, ini nggak benar, saudara. Pria seperti ini menurut saya hanya seorang tukang bully, saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar sebuah cerita yang sangat menyedihkan, saudara. Ada seorang suami yang suka mukulin istrinya pada waktu istrinya sedang kesakitan. Jadi ketika istrinya sedang mengalami sakit, sedang kesakitan, istrinya ini suka berteriak-teriak. Tapi suaminya ini nggak tahan sama teriakan istrinya. Dan bukannya dia nolongin istrinya, dia malah mukulin istrinya, saudara. Sedih ya, saudara, dengan cerita seperti ini. Nah, saudara, orang yang lemah lembut, dia tidak pernah menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Orang yang lemah lembut tidak akan menyalahgunakan kekuasaan atau kekuatannya untuk memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadinya. Orang yang lemah lembut, saudara, akan menyelesaikan setiap masalah dengan gentleness, bukan dengan kekerasan. Itu sebabnya orang yang lemah lembut ini adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya, saudara. Ya, pertanyaannya adalah, gampang nggak kita mengendalikan diri, saudara? Kayaknya gampang-gampang susah ya, saudara ya. Tapi perhatikan, saudara, pengendalian diri adalah akibat ketika kita izinkan Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Saya ulangi. Pengendalian diri adalah akibat ketika Tuhan izinkan kita izinkan Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Saya percaya waktu kita mengerti dan menyadari akan kebenaran ini, hidup kita akan ditransformasi menjadi orang-orang yang lebih lemah lembut. Bisa katakan amin, saudara? Nah, kita lanjut ke hal yang terakhir, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari kelemah lembutan Yesus? Perhatikan di ayat yang ke-56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri.
Garis bawahi kata supaya genap. Saudara, Yesus tahu bahwa ada salib yang menantinya. Tapi meskipun demikian, Yesus rela menyerahkan nyawanya supaya kehendak dan rencana Tuhan tergenapi. Yesus rela mati supaya manusia memperoleh pengampunan dosa. Di sini kita bisa belajar satu hal yang penting, saudara. Orang yang memiliki kelemah lembutan, dia sabar menanggung segala sesuatunya supaya kehendak dan rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Artinya, dia akan selalu mempercayai Tuhan dalam segala sesuatunya. Dia tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang lebih besar dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Supaya kehendak dan rencana Tuhan tergenapi. Dia rela menyingkirkan agenda pribadinya supaya rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Nah, saudara, 3 hal ini yang kita bisa pelajari dari kelemah lembutan Yesus. Sekedar merecap, ada 3 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, saudara, kelemah lembutan adalah kekuatan untuk menerima kesukaran tanpa memberi balasan. Yang kedua, orang yang lemah lembut tidak akan menyalahgunakan kekuasaan atau kekuatannya untuk memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi. Dia dapat mengendalikan dirinya. Dan yang ketiga, orang yang lemah lembut adalah orang yang sabar menanggung segala sesuatu supaya rencana Tuhan tergenapi. Nah, saudara, saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa terus membangun hati yang penuh dengan kelemah lembutan? Gimana caranya, saudara? Saudara, lemah lembut adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita berserah kepada kehendak Tuhan, kita akan semakin menjadi lemah lembut. Jadi, meekness atau kelemah lembutan ini dimulai dengan Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, kita nggak akan mudah jadi frustasi atau kecewa menghadapi semua tantangan atau kesukaran hidup. Kita akan menjadi orang yang lebih sabar untuk menanggung dan menghadapi segala sesuatunya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan masih in control, masih pegang kendali. Kita tahu dan menyadari bahwa waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik. Kita tahu bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Oleh sebab itu hari ini saya berdoa setiap daripada kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Tuhan, tolong setiap daripada kami dan ampuni setiap daripada kami ketika seringkali Tuhan kami lepas kendali. Seringkali Tuhan kami tidak mempercayai Tuhan. Nah, hari ini Tuhan kami sudah belajar Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan hari ini kami boleh dimampukan, ditransformasi menjadi orang-orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati setiap daripada kami yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan mari bersama-sama kita berkomitmen melakukan firman Tuhan. Sehingga firman itu hidup dan merubahkan hidup kita. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat hambanya Pastor Jimmy yang Tuhan sudah pakai menjadi alat untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita akhiri ibadah. Saya undang kita semua berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat Tuhan dalam ibadah yang sudah terselenggara pada pagi ini. Kami percaya di dalam pujian penyembahan Engkau diagungkan Tuhan. Dan firman memberkati kami, mengubahkan hidup kami. Biarlah kami berkomitmen untuk melakukan setiap sabda firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Jadikan kami saksi bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih memberkati setiap pelayan sudah melayani pada ibadah pagi ini. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Hamba doakan buat setiap umat-Mu dimanapun berada, apapun keberadaan mereka. Tuhan menjamah, Tuhan menolong, memulihkan dan menjawab setiap doa umat-Mu. Dan Tuhan boleh memberkati umat-Mu yang ada. Kami doakan setiap umat-Mu, mereka yang bekerja berusaha, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Mereka yang studi, Tuhan berkati studi mereka dan buat mereka berhasil. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan menolong, menunjukkan jalan dan rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup mereka. Mereka yang beraktivitas di rumah, Tuhan juga boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah harapan kami semuanya. Dan Engkau adalah pemimpin kami semuanya. Dan biarlah setiap umat-Mu kami belajar taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau mungkin ada umat-Mu yang sakit, Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Yang punya problem masalah, kami yakin Tuhan, Engkau Allah di atas segala-galanya, di atas segala permasalahan kami, dan Engkau lebih hebat. Dan di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu atas segala problem yang ada. Mungkin masalah keuangan Tuhan boleh memberkati, menolong. Masalah keluarga Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Kedamaian dalam setiap keluarga yang ada. Kami juga doakan keadaan bangsa kota kami. Tuhan boleh memulihkan keadaan bangsa kami. Kami juga doakan keadaan dunia. Tuhan juga boleh menolong. Sehingga setiap rencana Tuhan boleh terjadi. Dan semua boleh menjadi baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Dan serah kekasih sebelum kita akhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama kita angkatan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai memberkati kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.